Selamat datang. Pada kali ini kita akan membagikan latihan soal PTS atau UTS atau STS ya, mata pelajaran sejarah kelas 10 SMA atau MA semester 1 tahun 2024 beserta kunci jawabnya. Oke. Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek ya di bagian deskripsi. Oke. Dan mari kita mulai latihannya. Manusia yang hidup pada masa bercocok tanam di Indonesia Barat mendapat pengaruh besar dari ras A. Austromelanozoid, B. Negroid, C. Asia Melanozoid, D. Austronesia, E. Mongoloid. Jawaban yang benar adalah E ya, Mongoloid jawabannya. Pada zaman Batu Tengah, manusia purba menggunakan peralatan yang disebut A. Menhir, B. Pebble, C. Kapak persegi, D. Kapak lonjong, dan E. Dolmen. Maka jawaban yang benar adalah B. Pebble jawabannya. Zaman praaksara seringkali diartikan sebagai zaman A. Keajaiban yang terjadi pada masa lampau, B. Saat manusia telah mengenal tulisan, C. Sebelum lahirnya manusia pertama, D. Terciptanya tulisan untuk pertama kali, E. Manusia belum mengenal tulisan. Maka jawaban yang benar adalah E, yaitu manusia belum mengenal tulisan. Nama ahli yang berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri adalah A. Van Henny Gelderbrand, B. Prof. Dr. Hankan, C. Muhammad Ali, D. Hogan, dan E. Prof. Muhammad Yamin. Maka jawaban yang benar adalah E ya, Prof. Muhammad Yamin jawabannya. Dolmen dan menhir merupakan peninggalan kebudayaan dari zaman A. Batu Tengah, B. Batu Muda, C. Batu Besar, D. Batu Barau, dan E. Batu Tua. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Batu Besar jawabannya. Ciri-ciri masyarakat praaksara adalah sebagai berikut kecuali A. Hidup secara nomaden, B. Tidak memiliki kebudayaan, C. Hidup bergantung pada alam, D. Mengumpulkan makanan dari alam, E. Tidak mengenal tulisan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, tidak memiliki kebudayaan. Pengertian fosil adalah A. Sisa tengkorak manusia purba, B. Sisa-sisa kebudayaan masyarakat praaksara, C. Tanda-tanda kehidupan masyarakat praaksara, D. Jejak-jejak kebudayaan masyarakat praaksara, E. Peninggalan sejarah yang telah membantu. Maka jawaban yang benar adalah E ya, peninggalan sejarah yang telah membantu. Zaman batu dibagi menjadi beberapa zaman. Zaman batu yang tertua adalah A. Mesolitikum, B. Neolitikum, C. Paleolitikum, D. Neozoikum, dan E. Megalitikum. Maka jawaban yang benar adalah C.
Paleolitikum jawabannya. Berikut Mobius menggolongkan alat-alat dari batu sebagai perkakas zaman praaksara. Antara lain berikut ini kecuali kapak. A. Penetak, B. Genggam, C. Kayu, D. Lonjong, E. Perimbas. Maka jawaban yang benar adalah C. Kayu jawabannya ya. Itu jawabannya. Kebudayaan Boston-Hobbin ditemukan di gua-gua di Asia Tenggara. Peninggalan kebudayaan ini ditemukan di daerah Indonesia yaitu A. Sumatera Timur, B. Sulawesi Selatan, C. Nusa Tenggara Timur, D. Kalimantan Tengah, E. Kalimantan Barat. Maka jawaban yang benar adalah A. Sumatera Timur jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Ada dua ras yang mendiami Indonesia pada permulaan kala Holosin, yaitu A. Australmelanozoid dan Asialoid, B. Australmelanozoid dan Mongoloid, C. Asiamelanozoid dan Mongoloid, D. Australnosia dan Negroid. Lalu ada E. Australmelanozoid dan Mongo-Asialoid. Jawaban yang benar adalah B, itu Australmelanozoid dan Mongoloid. Ada 3 tradisi pokok pembuat alat-alat pada masa post-Pleistosen. Oke, Pleistosen ya. Ada 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat pada masa post-Pleistosen, yaitu A. Tradisi serpi bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera. B. Tradisi kapak genggam, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera. C. Tradisi serpi bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Kalimantan. D. Tradisi alat tulang, Flakes, dan tradisi kapak genggam. E. Tradisi serpi bilah, tradisi alat bantu, dan tradisi kapak genggam Sulawesi. Oke, maka jawaban yang benar adalah A ya. Tradisi serpi bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera. Oke, kita lanjut. Paham atau kepercayaan bahwa pada benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati, bahkan juga benda-benda ciptaan seperti tombak dan keris, mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci adalah A. Agama, B. Norma, C. Dinamisme, D. Totemisme, dan E. Animisme. Jawaban yang benar adalah C ya, yaitu dinamisme jawabannya. C. Dinamisme. Perbedaan zaman praaksara dengan zaman sejarah terletak pada A. Zaman praaksara meninggalkan bukti secara tertulis, sedangkan zaman sejarah sebaliknya. Zaman sejarah B. Zaman sejarah dan praaksara merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. C. Zaman praaksara sampai adanya makhluk di muka bumi, sedangkan zaman sejarah diawali dengan adanya penemuan fosil. D. Zaman praaksara sudah mengenal tulisan, sedangkan zaman sejarah belum mengenal tulisan. E. Zaman sejarah meninggalkan bukti secara tertulis,
sedangkan zaman praaksara sebaliknya. Maka jawaban yang benar adalah E ya. Zaman sejarah meninggalkan bukti secara tertulis, sedangkan zaman praaksara sebaliknya. Nama ahli yang berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Champa, Cochin, Cina, dan Kamboja adalah A. Prof. Dr. Hakern, B. Muhammad Ali, C. Prof. Muhammad Yamin, D. Hogan, dan E. Van Hene Geldern. Jawaban yang benar adalah A ya. Jawabannya A, yaitu Profesor Dr. Hakern. Oke, kita lanjut. Bangsa Melayu yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Proton Melayu dan Neutro Melayu, B. Proto Melayu dan Neutro Melayu, C. Proto Melayu dan Deutero Melayu, D. Melanosoid dan Melanesia, E. Proton Melayu dan Deuteron Melayu. Jawaban yang benar adalah C ya, Proto Melayu dan Deutero Melayu jawabannya. Oke, kita lanjut. Zaman praaksara di Indonesia berlangsung sampai abad ketiga Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti A. Muara Kaman, B. Kedukan Bukit, C. Bukit Awi, D. Tugu Batu, dan E. Jambu. Maka jawaban yang benar adalah A. Jawabannya yaitu Muara Kaman jawabannya. Berikut adalah ciri-ciri kehidupan masyarakat non-nomaden ya, kecuali. Oke, berikut adalah ciri-ciri kehidupan masyarakat nomaden kecuali A. Hidup dari hasil mengumpulkan bahan makanan dan berburu, B. Sering tinggal di gua dalam jangka waktu lama, C. Peralatan hidup masih sangat sederhana dan terbuat dari batu atau kayu, D. Hidup dari satu tempat ke tempat yang lain, E. Sangat bergantung pada alam. Maka jawaban yang benar adalah B ya, yaitu sering tinggal di gua dalam jangka waktu yang lama. Sering tinggal di gua ya dalam jangka waktu yang lama. B jawabannya. Salah satu tempat tinggal manusia zaman batu Madia adalah berupa gua atau cerong tempat tinggal manusia yang disebut dengan nama A. Jochen Modinger, B. Roche Shelter, C. Abrissos Roque, D. Flakes, dan E. Cerung Karang. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Abrissos Roque. Pola kehidupan nomaden artinya pola kehidupan nomaden artinya A. Tinggal di gua, B. Bercocok tanam, C. Berburu, D. Berburu dan meramu, dan E. Berpindah-pindah. Maka jawaban yang benar adalah E ya, berpindah-pindah jawabannya. Berikut yang disebut juga sebagai zaman sekunder ialah zaman
A. Mesozoikum, B. Neozoikum, C. Sozoikum, D. Megalitikum, dan E. Paleozoikum. Jawaban yang benar adalah A ya, Mesozoikum. Meganthropus paleojavaniscus artinya manusia purba yang besar dan tertua di Jawa. Ditemukan pertama kali oleh Van Koningswald di A. Sangiran, B. Ngandong, C. Bengawan Solo, D. Wajak, dan E. Trinil. Maka jawaban yang benar adalah A. Sangiran jawabannya. Homo wajakensis ditemukan pada tahun 1889 di Wajak oleh A. Terhar, B. Van Raeschoten, C. O'Connor, D. Eugene Dubois, dan E. Von Koningswald. Jawaban yang benar adalah B ya, Van Raeschoten jawabannya. Masyarakat purba hidup secara nomaden atau berpindah-pindah pada masa A. Bercocok tanam, B. Perundagian, C. Mengumpulkan makanan, D. Sejarah, E. Berburu dan meramu. Maka jawaban yang benar adalah E ya, berburu dan meramu. Batas waktu zaman praaksara yaitu sejak A. Zaman lahir sampai ditemukannya tulisan, B. Ditemukannya fosil dan tulisan, C. Ditemukannya fosil dan artefak, D. Ditemukannya bukti-bukti sejarah, E. Zaman lahir sampai ditemukannya alat kehidupan. Maka jawaban yang benar adalah A. Zaman lahir sampai ditemukannya tulisan. Perhiasan manusia purba zaman prasejarah yang tinggal di pesisir pantai terbuat dari A. Daun-daunan, B. Kulit kerang, C. Batu-batuan, D. Akar tanaman, E. Kulit binatang. Maka jawaban yang benar adalah B ya, kulit kerang jawabannya. Zaman logam di Indonesia dimulai pada zaman A. Perunggu, B. Besi, C. Megalitikum, D. Batu, E. Tembaga. Maka jawaban yang benar adalah E. Tembaga. Penemuan-penemuan fosil manusia purba ditemukan di daerah-daerah berikut ini kecuali A. Di Mojokerto, B. Di Sangiran, tepi Bengawan Solo, C. Di Madiun, tepi Kali Madiun, D. Ngandong, Jawa Timur, dan E. Di Trinil, Ngawi. Maka jawaban yang benar adalah C ya, di Madiun, tepi Kali Madiun. Pithecanthropus erectus merupakan salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di daerah A. Wajak, B. Trinil, C. Sangiran, D. Solo, dan E. Ngandong. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Trinil jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.